Garis, iya garis segitiga, ya kan? Memiliki tiga sisi yang sama. Oh, tiga sisi yang sama. Ya. Selanjutnya ya. Nah ini definisinya, jadi segitiga itu adalah sebuah bangun yang membatasi atau yang dibentuk oleh tiga garis yang membentuk sudut. Ini bentuk umumnya. Nah seperti ini. Untuk yang tadi dibilang ada garis yang membentuk segitiga. Untuk ini juga benar. Nah selanjutnya, benda apa saja yang ada di sekitar kita yang berbentuk segitiga? Ayo coba dijawab, coba. Ada tidak yang berbentuk segitiga? Tidak tahu Pak. Lalu, Tidak Pak. kertas kalau berbentuk segitiga bisa? Ah, Ya, lihat saja contohnya ya. Nah, di sini untuk yang ada sekitar kita atau di benda itu garis yang kita sama rumah yang ke depan yang berbentuk segitiga. Tidak mungkin ada jam. Selain dari bentuk tadi, ternyata segitiga itu juga mempunyai bentuk-bentuk atau jenis yang lain. Di sini terbagi dua ya. Yang pertama itu berdasarkan sisi-sisinya, yang kedua itu berdasarkan sudut-sudutnya. Oke, pertama kita bahas tentang sisinya dulu. Pertama dilihat dari panjang sisinya. Yang pertama, ya seperti yang dikatakan tadi, tiga sisinya itu sama panjang. Itu berarti segitiga sama sisi. Nah, untuk sifatnya seperti ini, tiga sudutnya itu sama besar. Sisinya udah pasti sama, karena sama sisi. Jadi ketiga-tiganya ini, misalnya kalau di AB 4, nanti BC 4 juga, AC 4 juga. Dan sudutnya di sini sama besar ya semuanya, yaitu 60 derajat. Jadi kalau kalian menentukan gambar segitiga dan sudutnya itu 60 semua, berarti itu segitiga sama sisi. Untuk simetri lipatnya itu ada 3, ya kita lipat atau kita lipat itu 3 kali bentuk yang berbeda. Nah, 3 sumbu simetri sama ya, simetri sama lipat. Kalau sumbu itu garis menyala. Selanjutnya segitiga sama kaki. Nah ini sama seperti trapesium tadi. Jadi yang sama itu ada dua sub bentuk dari atas ke bawah. Ini bentuk kayak kaki gitu kan. Itu sama panjang. Yang bentuk sifat lainnya itu menjadi satu sub simetri lipat. Jadi kalau dia di rotasi lipat itu punya satu. Lanjut. Ini mudah ya. Segitiga sembara. Ya, kalau sembara ini berarti berbeda semua ya dari tiga busuknya dan sisinya. Yang pertama sifatnya itu memiliki tiga sisi yang tidak sama panjang. Nah, jadi sisi dari A ke B, B ke C, A ke C itu berbeda-beda. Itu kalau menemukan segitiga seperti itu, berarti segitiga sembara. Jadi tidak bisa dilipat juga karena kan berbeda-beda ukuran. Bisa sendiri dengan menggunakan kertas di bentuk segitiga, tidak ada bentuk lipat seperti lipat. Oke, lanjut untuk selanjutnya berdasarkan sudut-sudutnya. Yang pertama segitiga lancip. Lancip berarti sesuai namanya di sini sudut lancip. Derajatnya itu di antara 0 sampai lebih kecil dari 90 derajat. Jadi kalau 90 derajat untuk segitiga yang ini bukan segitiga lancip, 90 derajat. Itu lebih kurang dari 90 derajat, makanya disebut segitiga lancip. Nah, siku. Nah kalau yang 90 derajat, ya sekarang ini dia contohnya segitiga siku-siku. Jadi kalau ada segitiga bentuk sudutnya itu 90 derajat, maka itu disebut segitiga siku-siku.
Semi perimeter itu disebut juga dengan setengah dari keliling. Jadi untuk mencari luasnya itu berbeda. Maka mencari luasnya untuk jadi semi perimeternya itu kita jumlahkan kelilingnya, cari keliling kita bagi dua, dapat semi perimeter, baru kita bisa mencari luas dengan rumus akar dari semi perimeter dikali semi perimeter kurang A atau S itu kan dikali S kurang B dikali S kurang C. Itu ada keterangannya bahwa semi perimeter A dari sisi A, B dari sisi B, dan C dari sisi C. Dari pembahasan segitiga kita tadi ada yang ingin ditanyakan? Sebelum nanti kita kan tadi sudah jelaskan sifat-sifatnya segala macam. Nanti setelah ini kita akan bagi kelompok yaitu kelompok minimal 4 atau 3 orang. Kemudian nantinya akan diberikan KPD atau lembar kerja siswa nantinya peserta didik. Ada tugas-tugas jadi berdiskusikan sama kawan-kawannya. Setelah didiskusikan kita jangan siap untuk maju presentasi dan untuk memulai nanti boleh kritik atau berikan masukan segala macam. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memberikan tugas pada KPD apa yang ditanyakan? Sudah paham semua dari materi tadi? Hendrik sudah paham Hendrik? Apa? Kan tuh kayak Hendrik? Untuk Pak. Ya. Cukup sekian yang dapat disampaikan. Untuk selanjutnya nanti akan dikasih ke KPD. Ini selesai materi kan pulang harus ini kan penting kan? Ya, Pak. Iya. Sekian terima kasih.